kamu adalah kenalan yang dijodohkan oleh Bibi Zhang. Katanya, kau sudah 8 kali kencan buta. Iya, iya. Anda Tuan Wang Yochai kan? Tuan Jiang yang dikenalkan oleh Bibi Li. Fotomu agak berbeda dengan aslinya. Tuan Wang, sebaiknya kita langsung ke pokok masalah saja. Kamu juga menyadari kan? Dengan keadaan saya begini, saya tak kekurangan wanita? Kau pasti mengincar uangku kan? Tuan Wang, kau benar-benar biasa saja, tapi percaya diri sekali. Kau belum punya rumah di Didu? Belum, tapi setelah menikah. Kalau perlu, akan saya pertimbangkan. Setelah menikah dengan saya, kau tinggal di rumah, urus anak, dan mengurus orang tua saya. Tentu saja, soal masak, cuci, dan bersih-bersih juga wajib. Tuan Wang, kau sedang mencari istri atau pembantu. Bukankah istri dan pembantu itu sama saja? Omong-omong, saya baru beli rumah. Cicilannya 6 juta per bulan. Kau juga harus ikut menanggungnya bersama saya. Maksudmu, aku menikah denganmu, bukan cuma harus mengurus orang tua, membesarkan anak, tetapi juga menanggung cicilan rumah? Saya ingin menikah, bukan mengentaskan kemiskinan. Kau, Jadi, berapa banyak tabunganmu sekarang? Saya belum punya tabungan. Kau tak punya uang, rumah, maupun karier. Tak ada tabungan. Gaji 8-10 juta. Dengan apa kau menafkahiku? Tasku saja seharga ratusan juta. Baju yang kupakai, juga model klasik, Chanel. Dengan kemampuanmu begini, dengan apa kau menafkahiku? Tuan Wang, saya menikah untuk mencari seseorang yang sepemikiran, guna menjalani hidup bersama, bukan mencari pria yang sepertimu, laki-laki picik yang hidupnya serampangan. Nona Song, maaf, terus terang, dengan sikapmu begini, pantasan kau masih lajang. Nona Bai, uang itu cuma angka. Untuk menjaga hubungan, tak tergantung uang. Sebagai porosnya, saling mendukung dan mendampingi, baru hubungan bisa langgeng. Si miskin sok tahu. Hanya buang-buang waktuku. Perkenalkan, saya Song Qingning. Jiang Wang, Ini data diri saya. Yang Bapak sebutkan tadi, sudah saya dengar, saya sepakat dengan pandanganmu soal pernikahan. Nona Song, pandangan independen, saya juga setuju. Halo Ayah, Ini Pak Wang, mandor proyek konstruksi. Uangnya banyak. Kalau kamu tak puas, sudahlah. Kenapa harus menghina orang? Pak Wang bilang, jika kamu minta maaf padanya, dia bersedia memberimu peluang lagi. siapa butuh kesempatannya? Kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung nikah kontrak? Lagi pula, sama-sama butuh. Besok pukul 2 siang, ke KUA ambil akta nikah. Baik, Senang bekerja sama. Sampai bertemu di KUA. sampai jumpa. CO, kenapa Anda dengan status orang biasa ikut kencan buta? Toh ujungnya juga menikah. Dengan siapapun sama saja. Calon yang nenek kenalkan, anak konglomerat itu, terlalu merepotkan. Biar saya atur sendiri. Selidiki Song Qingning. Baik, Maaf, mobil saya lagi di servis. Saya naik taksi. Jalan layang sedikit macet. Tak apa, masuklah. Apakah hari ini kamu sengaja mengambil cuti buat menemani saya mengurus akta nikah? Tak menyangka aku, masih muda, benar-benar mengambil akta nikah, sah secara hukum. Oh ya, ini 400 juta. Simpan dulu, biar tak canggung. Tinggal terpisah usai menikah. Sebaiknya kau pindah ke rumahku saja. Aku ada apartemen di pusat kota. Kau mau menanggung hidupku. Masa membiarkanmu bergaji 10 juta menanggungku, yang bergaji 16 juta. Meski pernikahan kita palsu, tetap saja aku tak bisa, terlalu memberatkanmu. Perempuan ini benar-benar menarik.
Halo, Xiao Yue. Rapat perkenalan CEO baru. Baik-baik, aku akan segera ke sana. Omong-omong, password kamarku, 6 angka 8. Langsung saja ke sana? Aku masih ada urusan di kantor. Jadi, tak bisa menemanimu pindah. Pas searah, aku antar. Searah ya? Kantorku di grup Tiansheng, di kawasan finansial. Mana mungkin searah? Kebetulan ada urusan di sana. Oh ya, malam ini aku lembur. Tak perlu menungguku malam ini. Melihatku, kerja di perusahaan, sebesar ini, jadi iri, tak usah buru-buru. Kalau kau emas, pasti akan berkilau, tak perlu iri padaku. Masuklah, jangan sampai terlambat. CO, Kabari semua orang, acara perkenalan CEO baru dibatalkan. dibatalkan. CO. Ini. Seisi perusahaan, ratusan karyawan, demi acara perkenalan CEO baru ini. Sibuk sebulan penuh. Tiba-tiba dibatalkan. Apakah agak Hanya seremoni pelantikan saja. Tak perlu repot-repot. baik, CEO? Acara perkenalan CEO baru ini, kenapa tiba-tiba dibatalkan? Membuatku tergesa-gesa ke sini. Ada apa sebenarnya? Kalian dengar tidak? CEO baru kita, ternyata tuan muda keluarga Jiang. Serius? Benar-benar tuan muda? Keluarga Jiang? Keluarga paling berpengaruh di Didu. Mereka menguasai setengah aset kota. Tak disangka tuan muda langsung turun tangan mengelola grup Tiansheng kita. Tuan muda ini baru menjabat sudah membatalkan acara perkenalan CEO baru. Jangan-jangan ia hanya bocah manja yang tak berguna. Kamu tahu apa? Kabar di luar sana menyebut, tuan muda keluarga Jiang dikenal tegas dan keras. Tindakannya selalu cepat dan tepat. Dia jenius bisnis. Tapi kalian dengar tidak? Dulu, tuan muda pernah pergi merantau demi cinta. Usai patah hati, kepribadiannya berubah drastis, katanya jadi sangat eksentrik. Aneh. Suami hasil nikah kilatku masih lebih oke? Meski tak banyak duit, namun sepertinya pribadinya cukup baik. Halo, Sekretaris Lin. Halo, Pak Zhang dan Pak Li. CO, kenapa Anda tak langsung memberitahu Nyonya? Anda itu tuan muda Jiang dari Didu. Identitas saya agak khusus. Lagi pula, saya belum mengenalnya. Nanti saja kita bahas. Mari kita sepakati dulu. Pernikahan kita cuma pura-pura. Jadi, untuk menghindari ketidaknyamanan di antara kita, kita perlu menyepakati 3 aturan. Pertama, usai menikah, setiap bulan saya akan memberimu 10 juta sebagai kompensasi pernikahan ini. Kedua, selama pernikahan, tidak boleh ikut campur urusan pribadi satu sama lain. Namun, tetap harus setia. Artinya, tidak boleh berselingkuh selama menikah. Saya tidak menyukai perselingkuhan. Ketiga, kontrak pernikahan kita berlaku selama 1 tahun. Sepanjang 1 tahun ini, siapapun yang lebih dulu mengakhiri kontrak akan dianggap melanggar. Wajib membayar pihak lain 100 miliar. Mengapa? Apakah dendanya terlalu besar? Tak masalah, selama kau patuh, tak melanggar, maka semuanya baik-baik saja. Denda pelanggaran ini urusan kecil, tapi menurut kontrak ini, kau tidak berniat menjalankan kewajiban suami istri. Ini, kita cuma menikah palsu, tentu saja kita tak bisa tidur bersama. Ada pertanyaan lain? Lalu kenapa kau memberiku 10 juta? Karena setelah menikah, aku akan bekerja di luar, kau yang mengurus rumah, aku biasanya sibuk. Nanti pekerjaan rumah, mulai dari pekerjaan rumah tangga, tanaman yang kurawat, bunga-bunga, juga kucingku, semuanya akan kau urus. 10 juta ini adalah upahmu. Baiklah, baca perlahan kontraknya. Aku masih ada pekerjaan. Aku masih punya proyek yang belum selesai. Hari ini harus lembur untuk menyelesaikannya. CEO baru kami, orangnya tak biasa. Aku tak mau berbuat salah.
Siapa bilang CEO kalian tak biasa? Siapa bilang CEO kalian itu aneh? Rekan-rekan kami, semua bilang dia aneh. Dia, kelihatannya tuan muda keluarga Jiang. Tuan muda seperti itu, pasti kurang terdidik. Mana paham bisnis? Dia tidak aneh. Gimana tidak? Dia bahkan belum menjabat, sudah menyuruh perusahaan kami, luar dan dalam, atas dan bawah, dibersihkan setidaknya 10 kali. Manajer umum kami bilang, CEO mengidap OCD, tak boleh ada sebutir debu pun. Kalau ada, CEO pasti kesal. Itu OCD, itu gangguan mental loh. Itu sih penyakit khas orang kaya. Manja. Kamu sebenci itu pada orang kaya. Itu. Aku juga bukan anti orang kaya. Aku cuma benci orang yang mengandalkan latar belakangnya, tapi tidak punya kemampuan apapun. Bertindak seenaknya. Iya. Pulpenmu. Sepertinya merek luar. Kamu pakai pulpen semahal ini? Palsu. Aku sudah menduganya. Gaji bulananmu. Cuma berapa juta? Mana sanggup semewah ini? Nih, ku kembalikan. Mulutmu cerewet juga ya. Itu. Aku masih harus lembur merampungkan proposal. Kalaupun proposalnya belum selesai, CEO kalian juga tidak akan apa-apa. Siapa bilang? Orang aneh itu tiap hari berubah. Kalau hari ini revisi proposalku belum selesai, dia mungkin benar-benar memecatku. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Nenek, bagaimana bisa nenek datang? Aku hanya dengar kamu sudah menikah. Xiao Wang, kenapa kamu tidak bisa mendengarkan nenek? Kamu tahu, wanita di luar sana hanya sedikit yang tulus. Nenek sudah memilihkan seorang putri kaya untukmu. Nenek, ini King Ning. Kami baru saja mendaftarkan pernikahan kami. Halo nenek, saya King Ning. Itu, saya akan jaga Xiao Wang dengan baik. Wah, King Ning ya, kamu cantik sekali. Nenek suka kamu. Nenek, saya akan memotongkan buah untuk nenek. Silakan duduk dulu. Tidak. Nenek tidak lapar. King Ning, kapan kalian berdua akan memberikan nenek cucu yang gemuk? Itu tidak perlu terburu-buru, Nenek. Saya dan Kining baru saja menikah. Mempunyai anak. Sementara ini belum ada dalam rencana kami. Apa kamu ingin membuat nenek marah? Mempunyai anak, itu hal yang sangat penting. Kalian berdua masih saja membuat rencana. Xiao Ning, bagaimana menurutmu? Apa yang dikatakan nenek? Benar kan? Segera beri nenek cucu yang gemuk. Benar, saya akan mendengarkan nenek. Bagus sekali. Di mana aku bisa menemukan cucu yang gemuk untuk nenek? Sudah malam. Nenek tidak akan mengganggu kalian. Lagi, kalian anak muda butuh istirahat. Nenek pergi dulu. Ini apa? Nenek, ini dokumen perusahaan saya. Benar, ini memang dokumen perusahaan Jiang Wang. Bukankah hanya dokumen? Kalian berdua sampai heboh begini? Sudah ya. Nenek tidak akan mengganggu kalian lagi. Nenekmu melakukan inspeksi mendadak ya. Hal seperti ini akan sering terjadi ke depannya. Kamu harus bekerja sama dengan baik. Baiklah, aku paling pintar membuat orang tua senang. Aktingku tadi lumayan bagus kan? Nenekmu tidak akan pernah tahu kalau pernikahan kita palsu. Aku pergi dulu. Halo manajer, saya sudah tiba di Hotel Mingzu. Proyek ekologi, grup Longteng. Saya akan berupaya sebaik mungkin. King Ning, bos grup Longteng, sudah menugaskanmu untuk bernegosiasi. Kamu harus memaksimalkan kesempatan ini.
Baik, saya paham. CO, jamuan malam ini diselenggarakan oleh Ketua Dewan Kamar Dagang Didu. Niat pihak Kamar Dagang sudah jelas. Mereka berharap CEO berinvestasi pada proyek baru dari Kamar Dagang mereka. Kenapa dia di sini? Nyonya itu hari ini datang untuk membahas proyek dengan grup Longteng. Oh ya, grup Longteng juga anggota Kamar Dagang Didu. King Ning, minumlah 1 gelas lagi. Bos Lu, saya sungguh tak bisa minum lagi. Sebaiknya kita bahas tentang proyek. King Ning, sejak terakhir kali berjumpa denganmu di pesta, aku ingin menyentuh kulitmu yang lembut. Layani aku dengan baik, maka proyek ini akan jadi milikmu. Bagaimana? Perlakukan aku dengan baik, maka proyek ini jadi milikmu. Bagaimana? Brengsek, Di dalam maupun di luar sini, mereka semua orangku. Mau kemana kau? Siapa kau? Sekretaris Lin, proyek grup Longteng, Tian Seng tak akan menerimanya. Adapun Bos Wang, utus dia ke Afrika untuk menanam pohon. Baik, Kau tuan muda keluarga Jiang? aku kepanasan. Kenapa kau? Haus, Aku ambilkan air untukmu. ada apa? Kenapa ada di sini? Ini? Kok bisa begini? Bagaimana bisa seperti ini? Baru pura-pura menikah dengannya. Belum seminggu, kok bisa tidur dengannya? Benar-benar ceroboh. King Ning, sudah dengar? Grup Longteng Pilot. Pilot? Begitu mendadak? Iya, aku juga terkejut. Padahal, baik-baik saja, kok bisa pilot? Kemarin kamu ke grup Longteng untuk bahas proyek. Syukurlah batal, kalau tidak kita bisa kena masalah. Kemarin? Seingatku kemarin, dia menjemputku. Lalu? King Ning, Sekretaris Lin memintamu untuk pergi ke ruang CEO. Sepertinya soal proyek Longteng. King Ning, hati-hati. CEO Anda memanggil saya? Jiang Wang, kenapa kamu di sini? Jiang Wang, kenapa kamu bisa ada di sini? Tak terduga. Ini grup Tiansheng, kantor CEO. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau kenal CEO kami? Gimana kalau kamu tanya, Sekretaris Lin, aku di kantor CEO, sedang apa? Sekretaris Lin. Jangan-jangan dia, CEO kita. betul. Maaf, aku ada keperluan. Aku pamit dulu.
Kenapa kau lari? Takut aku memakanmu? Bukankah kau bilang akan menafkahiku? Mungkin aku tak sanggup. Aku orang aneh? Iblis besar. Tidak, tidak. Itu semua. Ku dengar dari orang lain, CEO, saya. Saya tahu saya keliru. Anda sebagai seseorang yang bijaksana. Tolong maafkan saya. CEO, CEO Jiang. Tuan Muda Jiang, tadi malam, apa yang telah kau lakukan padaku? Masih ingat? saya berbuat apa? Saya tak ingat. Aku tak keberatan membantumu mengingat apa yang terjadi tadi malam. Saya tak keberatan membantu kamu mengingat apa yang terjadi semalam. Aku benar-benar tak ingat. Aku salah. Kenapa kau membohongiku? Apa aku membohongimu? Identitasmu. Jelas kau berada di puncak piramida, tuan muda yang kaya raya. Kenapa berbohong padaku? Dan berpura-pura miskin? Berpura-pura miskin? Kau pernah bertanya padaku, Aku. ada apa? Begini Tuan Muda, kau keterlaluan. Sudah menikah, tak memberitahu teman-temanmu. Kalau bukan karena nenekmu, keceplosan. Aku masih tak tahu apa-apa. Bicara jelas. Itu. Besok aku berulang tahun. Tuan Muda, beri aku kehormatan untuk datang memeriahkan acara. Oh ya, bawa juga istrimu. Aku ingin melihat wanita seperti apa yang mampu memikat Tuan Muda kita. Hei, ku bilang, istri ini, jangan-jangan palsu ya. Halo Tuan Muda. Aduh, dia menutup teleponku. Dasar. CEO, jika Anda masih ada urusan, saya pamit dulu. Berhenti. Aku sudah mengizinkanmu pergi. Peristiwa semalam, tak ingin kau jelaskan. Peristiwa semalam benar-benar bukan salahku. Aku cuma minum sedikit alkohol. Alkohol? Ya, minuman itu yang bermasalah. Setelah ku minum, tubuhku langsung tak enak. Ini tak sepenuhnya salahku. Ini bukan sepenuhnya salahku? Maksudmu? Jadi ini salahku. Tidak. Aku juga tak bermaksud begitu. Aku hanya... Aduh, mau tidur ya, tidur saja. Toh yang rugi, bukan kamu. Kenapa kamu masih begini? Keluar. Bukankah kau bilang akan menafkahiku? Kerja keraslah. Usahakan sebelum tahun berakhir. Belikan aku villa. Kamu? Dasar kapitalis. Sudah jelas kaya raya, tapi masih pura-pura miskin dan menikah denganku. Aku tak suka gaun ini. Tak suka, buang saja. Kamu, Pesta ulang tahun sebentar lagi dimulai. Aku tak suka terlambat. pesta ulang tahun temanmu, aku berdandan begini. Apa artinya? Orang yang tak tahu, pasti mengira. Aku hendak ikut kontes kecantikan. Baiklah, kupakai. Kupakai, puas? Ayo pergi. Tuan Muda bertingkah aneh. Dulu, dia selalu tepat waktu. Kenapa setelah menikah, dia malah sok penting? Sudah, jangan banyak bicara. Aku justru penasaran, wanita seperti apa yang mampu menarik perhatian Kak Wang? Perempuan macam apa yang bisa mencuri perhatian Kak Wang? Wah, kalau bicara soal, itu dia datang. Sepertinya wanita cantik ini adalah istri Tuan Muda? Istri Tuan Muda? Gu Fei, bisa bicara yang benar. Ini kali pertama kita bertemu, Kak Ipar. Jangan bicara sembarangan, nanti Kak Ipar menganggapnya lelucon.
Tidak, bukan lelucon. Hanya saja panggilan istri tuan muda ini. Aku agak kurang terbiasa. Omong-omong, Gu Fei, hari ini ulang tahunmu. Aku telah menyiapkan hadiah ulang tahun. Ini batu yang kuambil saat liburan di pantai. Aku meminta ahli untuk mengukirnya, dan sudah didoakan di kuil. Tahun ini? Bukankah tahun ini shiomu kurang baik? Ini untukmu. Semoga kamu senantiasa sehat dan aman. Terima kasih, Kak Ipar. Kak Ipar, aku sangat menyukai hadiahnya. Lepaskan. Sepertinya semua sudah datang. Mari kita bersulang bersama. Maaf semuanya, aku datang terlambat. Kak Qianxue, kau datang. Hei, kenapa dia bisa dipanggil ke sini? Aduh, aku difitnah. Aku bahkan tak tahu kapan dia pulang ke negeri. Mana mungkin aku memanggilnya. Lagi pula, Kak Wang hari ini memboyong istrinya. Mana mungkin aku sebodoh itu untuk memanggilnya ke sini? Apa aku mau cari mati? Kak Qianxue, aku yang mengundangnya. Kita semua sudah lama bersahabat, berkumpul, juga wajar kan? Kak Qianxue, silakan duduk. Awang, lama tak jumpa. Hei kau, Awang, kepulanganku kali ini berniat mengembangkan karier di negeri. Hei Gu Fei. Bagaimana menurutmu? Aku menengok ke sana kemari. Sepertinya Qianxue ini terhadap tuan muda kita masih menaruh rasa. Perempuan macam ini sudah sering kulihat. Sungguh menyangka kalau bisa naik tahta, bisa berubah jadi burung phoenix. Kak Qianxue kita lahir dari keluarga terpandang. Sejak kecil adalah wanita bangsawan. Bersama Kak Wang di kalangan sosial, telah tersohor sebagai duo serasi. Awang, ini siapa? Istri saya. Istriku. Istrimu. Sejak kapan kau menikah? Mengapa aku tidak tahu? Aku telah menikah. Harus lapor padamu. Hari ini hari ulang tahunku. Kita ini teman lama. Jarang bisa kumpul. Iya ya, Qianxue duduklah di sini. Aku tidak mau duduk, aku duduk di sini saja. Sudah lama tak bertemu Awang, ingin bernostalgia. Kamu tak keberatan kan? Oh ya, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Liu Qianxue. Mantan pacar Awang. Nona Qianxue, sebaiknya duduk di sana. Lagi pula, aku dan Awang sudah menikah sekarang. Menikah, harus tetap menjaga jarak yang pantas. Lagi pula, wanita tetap harus menjaga kesan segar. Awang, tak suka wanita yang terlalu menempel. Tapi suamiku, malah senang aku dekat dengannya. Awang, Itu. Semua main game. Main game ya. Aku sudah siapkan kejutan buat kalian semua. Ayo bro, kamu dulu yang ambil satu. Dengan lawan jenis di sini. Menari sebentar. Menarinya bagus. Menarinya bagus. Menari. Ngapain sih? Lina, aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Susah untuk mundur. Lagi pula di sini. Cuma ada kamu. Menarinya bagus. Menari. Ayo bareng-bareng. Ayo. Ayo Qianxue, ambil satu.
Jujur saja, pertama kali kamu serahkan kepada siapa? Pertama kali kamu. Apakah pertama kalimu di kasur? Kalau begitu, pertama kali Kak Kian Sue. Pasti diberikan pada Kak Wang. Lina, jangan ganggu. Aku ke toilet. Liu Qiansui, kita sudah bersama 2 tahun, tak ada yang terjadi. Kalau kau mengerti sifatku, kau seharusnya berhenti. Awang, waktu kita putus dulu, aku juga punya alasan yang tak bisa dihindari. Apakah hatimu masih tak bisa melupakanku? Kau tahu aku akan pulang, sengaja mencari wanita lain untuk membuatku kesal? Awang, mari kita mulai lagi. Sekarang aku telah kembali dan tidak akan pergi lagi. Liu Qiansui, kita sudah berakhir. 5 tahun lalu, karena aku anak haram, tak punya hak waris keluarga Jiang. Kau pergi meninggalkanku. Awang, tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Qiansui, kita sudah berakhir. Soal perasaan, pada akhirnya harus saling menyukai. Aku sudah melepaskan, semoga kau juga. Awang, aku pulang kali ini sungguh ingin memulai lagi denganmu. Kau boleh memukulku, memarahiku, tapi tolong jangan tinggalkan aku. Aku mengerti keputusanmu 5 tahun lalu, tapi tolong, jangan ganggu aku lagi. Aku sudah menikah. Jika aku masih berhubungan dengan perempuan lain, istriku akan marah. Kita cerai saja. Kita cerai saja. Cerai? Ya, aku sudah memikirkannya. Kita berdua, dari segi nilai, serta status sosial, terlalu jauh berbeda. Aku cuma orang biasa. Sementara kamu berada di posisi tinggi, di puncak piramida, keturunan orang kaya. Jadi bagaimana? Aku cuma orang biasa. Aku tak pantas jadi istri orang kaya. Pernikahan ini, bukankah sepatutnya setara? Kita berdua tidak selevel. Nanti jadi bahan tertawaan orang. Menurutku, Nona Qiansui itu cukup baik. Bukankah kau masih menyukainya? Setelah bercerai, kalian bisa bersama. Sangat serasi. Baiklah. Cerai ya? Tidak masalah. Besok aku ambil cuti, kita urus akta cerainya. Sesuai kesepakatan pranikah, pihak yang menyalahi harus membayar denda 100 miliar. Bisa langsung ditransfer ke rekeningku. Aku juga dianggap melanggar? Belum setahun menikah, kau sepihak mengakhiri perjanjian. Bukankah itu pelanggaran? Aku hanya berharap kau bersama wanita yang kau cintai. Itu dianggap pelanggaran? Aku tak punya wanita yang kau maksud. Soal perceraian ini, kuserahkan pada pengacara. Uang dendanya, sebaiknya kau transfer langsung kepadaku. Lagi pula usai bercerai, kita tak ada hubungan lagi. Dalam perjanjian pranikah tertulis jelas. Itu suamiku, aku urung bercerai. Aku urung bercerai. Kau panggil aku apa? Kau panggil aku apa? Barusan kau panggil aku apa? Suami. Barusan aku memanggilmu suami. Dalam perjanjian nikah pun tak ada aturan. Yang melarang memanggil suami, bukan? Baiklah. Ini terakhir kalinya. Jangan ulangi lagi. Baik, tak akan kuulang. Song Qingning, aku sudah bicara terang dengan Liu Qiansui. 5 tahun lalu, dia meninggalkanku karena aku anak di luar nikah. Aku menghormati keputusannya. Kini sudah 5 tahun lewat. Aku sama sekali tak merindukannya. Mengapa kau menceritakan hal ini padaku? Aku cuma tak mau kau salah paham. Lagi pula, secara legal, kita adalah suami istri. Aku tak akan pernah berselingkuh. Jika ada apa-apa, jangan simpan sendiri. Biar kuantar. Tak perlu, tak perlu. Mobilku sudah rampung diservis.
aku bisa berangkat sendiri. Biarkan aku mengantar. Statusmu istimewa. Istimewa. Kau CEO grup Tiansheng, sedang aku cuma pegawai biasa. Mana mungkin kubiarkan seorang CEO jadi sopirku? Selain itu, jika rekan kerja melihat, nanti mereka bergunjing lagi. Jadi kau sopirku. Kau? Aduh, Kingning, barusan kau turun. Dari mobil siapa? Pacarmu? Barusan kamu turun dari mobil. Siapa? Pacarmu? itu Xiao Yue aku. Aku lihat semuanya. Mobil itu aku pernah lihat di majalah. Edisi terbatas harganya puluhan miliar kan? Siapa orang di dalamnya? Kapan kamu punya pacar baru yang kaya, raya? Dia. Bukan pacarku. Bukan pacarmu, tapi dia yang mengantarmu ke kantor? Tunggu. Aku bilang pria ini, kenapa wajahnya begitu familiar? Tuan muda, kok kamu bisa turun dari semobil CEO kita? Kan sudah kubilang, jangan minta diantar. Sekarang lihat, Xiao Yue itu terkenal. Tukang gosip di kantor. Saya. CEO kebetulan melihatku di jalan. Beliau baik. Jadi, sekalian mengantarku ke sini. Benarkah? Setahuku, tuan muda keluarga Jiang, dingin dan tak berperasaan, ternyata beliau cukup peduli pada bawahannya. Tidak juga. Sebenarnya CEO itu baik. Tidak seburuk itu. Jangan sebar gosip lagi ya. Halo CEO. Ayo cepat pergi. Ayo Xiao Yue, sebentar lagi rapat. Jangan sampai terlambat. Aduh gawat, proposalku belum selesai. Manajer pasti bakal memarahiku lagi. Ayo. Aku tunggu lift di sana saja. Kenapa dia tak masuk? Ini lift khusus CEO. Lift khusus CEO. Maaf, saya lupa saya pergi dulu. Barusan kamu memanggilku apa? Aneh. Tidak CEO. Fitnah. Mana mungkin saya bilang, kamu aneh? Saya justru memuji Anda dermawan, peduli pada karyawan. Saya membelamu. Kalau tak percaya, tanya saja Xiao Yue. Song Qingning, ini lift khusus CEO. Kenapa? Kamu keluar dari lift khusus CEO. Direktur Su, saya. Saya cuma beruntung, tak sengaja bertemu CEO. Beliau mengajak saya ikut. CEO punya kebiasaan khusus. Kau kan tahu, lift eksklusif ini layakkah kau naiki? Kali ini tak apa-apa. Lain kali kalau kamu macam-macam, saya akan bicara langsung dengan wakil CEO Gao. Baik, tak akan terulang. Saya ada urusan, permisi. Song Qingning, simpan saja. Buang saja pikiran licikmu itu. CEO kita adalah tuan muda keluarga Jiang, bukan sosok yang bisa didekati sembarangan oleh perempuan sembarangan. CEO kita ialah tuan muda keluarga Jiang, bukan sosok yang dapat sembarangan digoda oleh perempuan sembarangan. Direktur Su, apa yang Anda maksud? Apa yang saya maksud? Kau tak paham. Ucapanmu kasar, tapi ada benarnya. Masih juga tak mengerti? Song Qingning, kau ini siapa? Kau tak tahu. Keluarga Jiang di Didu itu bangsawan kelas atas. Tuan muda keluarga Jiang. Perempuan macam apa yang belum ia temui dengan rupa sepertimu? Siapa sudi terpikat padamu? Direktur Su, urusan pekerjaan tetap urusan pekerjaan. Privasi tetaplah privasi. Kalau soal pekerjaan, saya senantiasa siap membahasnya dengan Anda. Namun bila ini menyangkut urusan pribadi saya, tak perlu menyampaikan. Pendapat Anda bukan? Lidahmu memang tajam. Pantas saja belum genap. Setahun kau mampu menempati jabatan wakil kepala divisi proyek? Jabatan wakil kepala, divisi proyekku. Kudapat dengan cara apa? Hati nurani saya bersih. Hati nuranimu bersih katanya. Kau larut malam, keluar dari kamar wakil CEO Gao.
Lalu mengatakan padaku kau, berhati nurani murni. Tak heran wakil CEO Gao sungguh memuja dirimu. Katanya, kita ini apa? Panutan karyawan. Grup Tiansheng, bintang masa depan kita. Orang macam itu tentu punya cara untuk bertahan. Direktur Su, itu terjadi 3 bulan yang lalu. Dan saya telah menjelaskannya. Saat itu pun, semata-mata karena rancangan proyek perlu diubah, detail proyek mesti disesuaikan. Saya bersama wakil CEO Gao pun cuma membahas proyek. Namun bila ada orang yang berniat buruk, lalu berspekulasi, apapun yang kujelaskan sia-sia. Song Qingning, kau masih berniat merebut posisiku? Tidak mungkin. CEO, grup King Cheng, tanah di distrik selatan itu, akan menjadi salah satu proyek paling besar dalam 3-5 tahun mendatang. Terkait tanah di distrik selatan itu, sudah saya analisis. Ini data yang saya rangkum berdasarkan input dari manajer desain, serta manajer teknik. Serahkan ini ke departemen proyek, dan perintahkan mereka. Dalam 3 hari, tanah ini harus sudah dikuasai. Baik. Qingning, jadi proyek distrik selatan, kabarnya nilainya diprediksi hampir lebih dari 30 triliun. Xincheng Union Group juga menargetkan proyek ini. Xincheng Union? Iya, pemilik Xincheng Union Group baru pulang dari luar negeri juga. Katanya pria itu sangat tampan. Nona Qingning, ini saya. Saya ada di Red Sequoia Club. Bisa kita bertemu? Baik, saya ke sana. Qingning, mau kemana kamu? Direktur Su juga ikut berebut proyek ini. Bukankah selama ini Direktur Su tidak sejalan denganmu? Kau harus semangat. Saat genting begini, jangan sampai lengah. Aku ada urusan, sekalian ke kawasan pengembangan distrik selatan, untuk meninjau lokasinya langsung. Nona Qingning, saya orangnya tak suka basa-basi. Di kartu ini tersimpan 2 miliar. Selama soal ini bisa diselesaikan dengan uang, tak perlu buang waktu. Nona Qiansui, apa maksudmu? Sejujurnya saja, aku kembali ke tanah air. Hanya untuk Jiangwang, perbedaan antara kamu dan Jiangwang. Tidak perlu kujelaskan lebih lanjut? Perbedaan antara aku dan suamiku. Seharusnya tidak perlu. Mantan pacar ikut campur. Keluarga Jiang adalah keluarga nomor 1 di Didu. Menguasai setengah aset kota. Jiang Wang juga pewaris keluarga Jiang, ditambah dengan kondisi pribadinya yang unggul. Ia disebut juga sebagai anak emas. Seluruh Didu, tidak ada wanita yang tidak menyukai pria seperti itu. Jadi, sebagai manusia harus punya kesadaran diri. Keluarga Song hanyalah keluarga biasa. Aku sudah memeriksamu, Nona Song. Kamu juga hanya lulusan universitas biasa, dengan gelar biasa. Dengan kemampuanmu, kamu pantas berdiri di samping Jiang Wang. Kau berbicara dengan status apa untuk mengatakan ini padaku? Status apa tidak penting. Aku dan Jiang Wang adalah pasangan yang ditakdirkan bersama. Keluarga Liu adalah keluarga terpandang dan berteman baik dengan keluarga Jiang. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Meskipun kau lebih baik dariku, lalu bagaimana? Jangan lupa, aku sekarang adalah Nyonya Jiang yang sah. Sebagai wanita terhormat, seharusnya kau tidak akan menjadi orang ketiga yang merusak kebahagiaan orang lain, bukan? Kau. Lagi pula, aku dan Awang sangat mesra, tidak akan peduli dengan hal-hal duniawi ini. Oh ya, Nenek Awang memintaku untuk segera memberinya beberapa cucu. Ini, aku dan Awang akhir-akhir ini sedang berusaha untuk itu. Song Qingning, hubungan saya dengan Awang sudah bertahun-tahun. Kamu kira dalam waktu singkat bisa merusaknya? Sekalipun kalian dekat, itu semua sudah berlalu. Lihatlah Awang, umurnya hampir 30 tahun, memiliki 1-2 mantan. Bukankah itu wajar? Kalau tidak, orang bisa saja berpikir, ada yang keliru padanya. Laki-laki, punya cinta pertama, atau kekasih ideal. Bukanlah perkara besar. Kita harus menatap ke depan, tidak bisa selamanya hidup dengan kenangan saja. Betul kan? Song Qingning, kamu pintar bicara ya. Maaf, Nona Qiansui, suami saya sedang mencari saya harus mengangkat telepon.
lahan pengembangan di distrik selatan. Halo, Jiang Wang, ada apa? Di mana? Saya sedang di distrik selatan. Malam ini, tak perlu menunggu saya makan malam. Malam ini, nenek mengajak kita makan malam di rumah keluarga. Jangan terlambat. Apa? Makan malam di rumah keluarga? Baik, saya akan tiba tepat waktu. Nona Qian Shui, aku masih ada keperluan, jadi aku pamit dulu. Song Qingning, aku sudah sering menemui orang sepertimu. Bukankah kau cuma mencari suami kaya? Yang kau inginkan uang, bukan? 2 miliar ini, kalau masih kurang, tinggal sebut saja nominalnya. Seberapa banyak uang yang kau butuhkan untuk meninggalkan Jiang Wang? Liu Qian Shui, apa yang bisa Jiang Wang berikan padaku jauh lebih besar dari bayanganmu. Kau kira aku bakal peduli pada 2 atau 4 miliarmu? Kau. Halo, apakah ini CEO Wu? Kudengar Xing Chengmu mengincar lahan di distrik selatan. Kebetulan aku punya tawaran. Yah, tentu. Ini kali pertama aku menemui orang tua sedikit gugup. Kenapa gugup? Kalau penampilanku buruk, lalu ketahuan, aku harus bayar penalti. Apakah dia benar-benar kekurangan uang? Mengapa yang ia bicarakan selalu uang? Tak perlu gugup. Ini cuma makan malam biasa. Bu, keluarga Jiang kita adalah keluarga nomor 1 di Didu. Mana bisa kita sembarangan membiarkan gadis biasa menikah begitu saja? Mana bisa sembarangan membiarkan gadis muda ini menikah begitu saja? Iya, Bu. Keluarga paling terpandang di Didu, putri keluarga mana yang tak menginginkan? Xiao Wang kita, Xiao Wang bertindak gegabah. Mengapa Ibu ikut panik? Anak ini sudah jatuh cinta. Dia sendiri yang menghendakinya. Itu urusannya. Harus dia putuskan sendiri. Bu, apa yang Ibu katakan memang benar. Tetapi, Xiao Wang adalah satu-satunya pewaris keluarga Jiang, calon nyonya Jiang kelak. Bagaimanapun, seharusnya wanita dari keluarga terpandang. Gadis bernama Song Qingning ini hanya berasal dari keluarga sederhana, dari pelosok. Ibu tahu. Siapa tahu seperti apa kepribadiannya. Iya, Bu. Meski perkataan Juk Xiang terkesan kasar, namun ada benarnya. Putri keluarga Liu, bukankah sudah kembali? Sebaiknya pilih hari baik. Biarkan Awang dan putri keluarga Liu itu menikah saja. Nenek. Saya bersama Qingning datang menjenguk nenek. Ayo, ayo. Nenek, ini lukisan yang kubawa untuk nenek. Lukisan Jingxiu Shanhe. Semoga nenek suka. Suka-suka. Ayah, ibu, ini sedikit cendera mata dari kami. Qingning, kemarilah. Nenek juga senang padamu. Xiao Wang, menurutku kau hanya main-main. Pernikahan itu urusan besar, bukan untuk main-main. Bawa perempuan ini keluar. Pernikahan adalah perkara besar, bukan main-main. Bawa wanita ini keluar. Xiao Wang, bukan maksudku ikut campur. Tapi wanita dari keluarga sederhana semacam ini. Apa istimewanya? Wanita seperti dia bertebaran di mana-mana, dia tak pantas bagimu. Apa salahnya keluarga sederhana? Apakah keluarga biasa tak layak merasakan cinta? Cinta macam apapun yang kau inginkan, aku tidak menentang. Tapi seseorang sepertimu, dengan status dan pendidikan seperti ini tak layak untuk keluarga Jiang. Benar. Memang keadaanku tak sebaik itu. Tapi bolehkah aku bertanya? Apa yang kau maksud? Dengan pendidikan? Berpengetahuan luas dan santun adalah pendidikan. Terampil dalam seni dan budaya juga pendidikan. Orang yang pantas berdiri di sisi Xiao Wang setidaknya harus putri keluarga kaya, bukan seperti dirimu yang serba biasa, gadis biasa. Banyak orang di dunia ini yang sejak kecil tak punya kesempatan meraih apa yang kau sebut pendidikan. Apakah mereka enggan? Karena keadaan hidup mereka tak memungkinkan. Bisakah kau bilang mereka
tidak berpendidikan. Bagaimana kau berbicara padaku? Saya hanya bicara apa adanya. Menurutku kadang, kebaikan dan kejujuran jauh lebih bernilai ketimbang apa yang kau sebut pendidikan. Kamu mau apa? Aku takkan pernah membiarkan wanita seperti ini menikah ke keluarga Jiang. Saya takkan pernah mengizinkan perempuan semacam ini menikah dengan keluarga Jiang. Dia tak menikahi keluarga Jiang. Dia menikah denganku. Tak ada kaitannya dengan keluarga Jiang. Siawang kau. Sejujurnya, kau hanyalah ibu tiriku. Kau terlalu mencampuri urusan pribadiku. Bajingan, Jiang Wang, bagaimana bisa kau berbicara? Seperti itu pada Bibi Juxiang? Bibi Juxiang selalu baik padamu. Semua orang pun tahu. Apa-apaan sikapmu ini? Sikapku kenapa? Dia baru saja menampar istriku. Wajar saja sikapku begini. Kurang ajar, berani sekali kau berkata. Begitu pada Bibi Juxiang. Bibi Juxiang kan? Menegur yang lebih muda, apa salahnya? Sebagai pewaris keluarga Jiang, kau keras kepala, tak sopan. Bila kau bersikeras, menikahi perempuan ini, aku bakal mencabut hak warismu atas keluarga Jiang. Aduh, apa aku sungguh mencari masalah? Hak warisku di keluarga Jiang. Apa itu kau yang menentukannya? Kau? Sudah, cukup. Ini apa-apaan? Bu, ibu katakan sesuatu. Ibu kan melihat sendiri. Bukankah ini berlebihan? Siapa yang berlebihan tak perlu kusebut. Yang pasti, aku sangat puas pada Xiaoning. Dan aku pun sangat menyukainya. Siapapun yang menyulitkan Xiaoning, berarti menyulitkan aku, sang kepala keluarga. Ibu, kenapa juga ikut begini? Kenapa kau juga tak mau mendengarkanku? Xiaoning, duduklah di samping nenek. Kemari. Nenek. Tuan, kamu tahu betul, Jiang Wang sejak kecil tidak dekat dengan saya. Kedepannya, jika Song Qingning menikah ke keluarga Jiang, dan dia gadis kecil yang tidak sopan, mana ada tempat berpijak saya? Ini. Jiang Wang punya ambisi besar. Bagaimana bisa bicara soal hubungan? Dulu, putra kita sendiri Jiang Ze mengalami musibah, mungkin dia yang bermain di belakangnya. Jika Jiang Ze tidak meninggal lebih dulu, dan sekarang saya sulit untuk hamil, mungkinkah saya di rumah ini menahan diri seperti ini? Nyonya, hal-hal yang lalu, jangan diungkit lagi. Jiang Wang sekarang mengelola keluarga Jiang. Jika kamu bertindak gegabah, saya tidak bisa membantu. Bukankah ini demi kita? Semoga gadis kecil itu tidak membenciku. Itu. Saya hari ini tidak sengaja membuatnya marah. Kamu tidak salah apa-apa. Kamu adalah istriku. Tidak perlu menahan diri. Jika kamu tidak menyukai keluarga Jiang, kamu hanya perlu mengingat satu hal. Kamu menikah denganku, bukan keluarga Jiang. Siapapun tidak punya hak untuk menyuruhmu pergi. Xiaowen, setelah ini selesai, kamu akan mendapat imbalan yang besar. Terima kasih. Kak Qian Shue, jangan sungkan. Keluarga kita memang sudah berhubungan baik. Dulu, kamu sudah banyak membantuku. Membantumu juga sudah sepantasnya. Lagi pula, menyingkirkan Song Qingning, aku sangat senang. Tapi Kak Qian Shue, Song Qingning ini sebenarnya bagaimana dia menyinggungmu? Masalah ini saya ceritakan ke depannya. Aduh, gawat, ada masalah besar. Ada apa? Lahan pengembangan distrik selatan itu katanya datanya bocor. Xing Cheng mendapatkan lahan itu. Apa? Apa? Xing Cheng mendapatkan tanah itu? Tapi, bagaimana datanya bisa bocor? Aku juga tidak tahu. Tapi Qingning, sepertinya kau dalam masalah besar. Ada apa? Sekarang semua orang membicarakan bahwa kaulah yang membocorkan data. Aku membocorkan data? Iya, semua orang membicarakan hal ini. Bagaimana mungkin aku membocorkan data? Omong kosong. Song Qingning, CEO memintamu ke kantornya. Qingning, lebih baik kau jaga dirimu. CO. Untuk proyek pengembangan distrik selatan ini, selain Song Qingning, proposal perencanaannya sama sekali tidak melewati rekan kerja lainnya. Dan hari itu, saya melihat sendiri Song Qingning membawa proposal perencanaan keluar. Pasti Song Qingning yang membocorkan data. Wakil CEO Gao, kenapa kamu datang?
CEO, untuk saat ini, selain Song Qingning, tidak ada orang lain yang pernah memegang proposal ini. Qingning memang sangat mencurigakan. Saya tidak membocorkan data. Song Qingning, lalu selain kamu, siapa lagi yang pernah menangani proposal ini? Saya tidak. Orang jahat tidak pernah mengaku bahwa mereka jahat. Kalau kamu tidak melakukannya, kenapa kamu pergi dengan proposal itu hari itu? Jangan bilang kamu sedang mengerjakan proyek. Saya sudah bertanya, hari itu kamu tidak pergi ke grup Xingcheng. Su Wenwen, data dalam proposal ini tidak hanya saya yang punya. Kamu juga punya, kan? Saya? Song Qingning, ini rahasia. Bagaimana mungkin saya punya rahasia perusahaan? Saya tidak membocorkan data. Hal ini tidak ada hubungannya dengan saya. Qingning, karena saya percaya padamu, saya mempercayakan proyek yang begitu penting ini kepadamu. Biasanya kamu cukup jujur. Lihat apa yang telah kamu lakukan sekarang. Saya tidak membocorkan data. Yang saya bawa hari itu hanyalah proposal biasa, tidak ada rahasia sama sekali. Saya hanya ingin pergi dan melihat kawasan pengembangan selatan. Itu saja. Itu saja. Di seluruh perusahaan, hanya kamu dan wakil CEO Gao yang tahu harga dasar lahan di selatan. Maksudmu, bukan kamu yang membocorkannya, tetapi wakil CEO Gao? Wakil CEO Gao. Qingning, kamu curiga saya yang membocorkannya? Bukan. Wakil CEO Gao. Proyek ini bernilai triliun lebih karena kamu, grup Tiansheng kita kehilangan banyak uang dan sumber daya. Saya tidak membocorkan data. Wakil CEO Gao, maksud Song Qingning, secara tersirat maupun tersurat adalah dia tidak membocorkan harga dasar. Andalah yang membocorkan harga dasar. CEO, saya selalu setia kepada grup Tiansheng. Bagaimana mungkin saya melakukan hal yang merugikan perusahaan? Song Qingning, jangan keterlaluan. Kalian semua keluar, masalah ini akan saya tangani. CEO, proyek grup Xingcheng seharusnya menjadi milik Tiansheng. Semua ini karena Song Qingning. Dia menyebabkan kita kehilangan banyak. Wanita ini punya niat buruk. Anda jangan sampai tertipu oleh kata-katanya. Keluar. CEO. Kapan cara saya bekerja? Perlu kamu komentari. Atau jabatan CEO ini. Lebih baik kamu saja yang ambil. Cepat pergi. Saya benar-benar tidak membocorkan rahasia perusahaan. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku? Secara pribadi, aku percaya padamu karena kamu istriku. Tapi sebagai penanggung jawab, di bawahku ada ratusan karyawan. Begitu banyak mulut, kalaupun aku mau membelamu, aku juga harus punya bukti kuat. Tapi untuk hal seperti ini, di mana aku bisa menemukan buktinya? Kamu sudah bertemu siapa saja? Aku tanya kamu, beberapa hari ini kamu sudah bertemu siapa saja? Berurusan dengan siapa? Dengan siapa? Membicarakan apa? Di mana? Beberapa hari ini, saat aku tidak di kantor. Bukankah kau selalu bersamaku? Kau yakin? Aku juga tidak begitu yakin. Otakmu di mana? Aku pergi menemui mantan pacarmu. Sebaiknya kau jaga bicaramu. Aku pergi menemui Liu Qiansui. Sudahlah, keluar sana. Tapi aku dan Liu Qiansui, selain membicarakanmu, tidak membicarakan hal lain. Kau pergi menemuinya untuk apa? Masih perlu ditanyakan? Aku pergi menemui mantan pacarmu. Masa iya membicarakan tentang perawatan kecantikan? Atau tips mengendalikan suami? Bu Fei, tolong bantu aku selidiki. Lahan di distrik selatan yang baru-baru ini didapatkan oleh aliansi Xingcheng. Bagaimana ceritanya? Tanah aliansi Xingcheng itu. Bagaimana? Tuan muda tertarik ya? Aku tidak punya waktu berbasa-basi denganmu. Secepat mungkin. Oh iya, grup Xingcheng, milik keluarga Li kan? Malam ini, tolong atur janji untukku. Aku akan bertemu dengannya langsung. Baik. Bisa melayani Anda adalah suatu kehormatan. Halo, Tuan muda, halo. Aduh dia, memutuskan panggilanku lagi.
Kak Lee, ini aku. Grup Xing Cheng kalian, perkembangannya akhir-akhir ini bagus ya? Baik. Oke. Kalau ada waktu kita kumpul-kumpul. Baik. Aku yang traktir. Baik. King Ning, kamu baik-baik saja. Bukan aku yang membocorkan ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi semua orang bilang, kamu yang membocorkannya, dan juga bilang kamu dengan CEO punya hubungan spesial? Aku dan CEO punya hubungan spesial. Siapa bilang? Semua orang bilang begitu. Keterlaluan. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu jahat? Ini juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan rekan kerja. Bukankah kamu beberapa kali tak turun dari mobil CEO? Kesalahpahaman ini bukankah cukup normal? Kamu tidak benar-benar dengan CEO. Punya hubungan spesial kan? Kamu. King Ning, sekarang semua orang sepertinya tidak terlalu suka padamu. CEO, Tuan Muda Gu menelepon dari pihak aliansi Xing Cheng. Dapat kabar. Rahasia kali ini memang benar Nona Qian Sue yang membocorkannya. Saya mengerti. Awang, kenapa kamu masuk dan duduk? Ada apa? Apakah ada sesuatu? Lahan di distrik selatan, ada apa? Lahan distrik selatan apa? Awang, apa yang kamu bicarakan? Liu Qianxue pura-pura denganku. Harga dasar lahan distrik selatan, kamu yang membocorkannya. Saya tidak. Awang, bagaimana mungkin saya, tanpa alasan, membocorkan rahasia? Liu Qianxue, kamu tahu cara saya bekerja. Saya, Mengapa melakukan ini? semua yang saya lakukan adalah karena kamu. Karena saya. Jadi, kamu membocorkan rahasia grup Tiansheng, memfitnah orang lain. Bukan seperti itu, Awang. Saya melakukan ini untuk membantu kamu mendapatkan tanah di distrik selatan. Hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Apa kau tidak mengerti? Orang seperti apa saya? Dulu saya pikir saya mengenal kamu. Sejak kamu, karena saya, bukan CEO grup Tiansheng, meninggalkan saya. Kita sudah berakhir. Awang, apakah kamu masih menyalahkan saya? Menyalahkan saya karena meninggalkan kamu? Sebenarnya, saya juga punya alasan yang sulit. Alasan sulit apa? Saya tidak tertarik. Saya beritahu kamu, jangan sakiti istri saya lagi. Kalau tidak, saya akan menggunakan cara saya sendiri. Awang, saya melakukan semua ini karena kamu. Kamu hanya menginginkan gelar Nyonya Jiang. Saya dan kamu sudah berakhir. Liu Qianxue, kamu tahu cara saya bekerja. Jangan diulangi lagi. Apakah saya benar-benar salah, Awang? Maaf. Berikut poin pentingnya, lahan di distrik selatan. CEO sudah menyelidiki kasus kebocoran rahasia perusahaan. Itu sepenuhnya tidak benar. Tidak benar. Sebenarnya apa yang terjadi? Benar. Sama sekali tidak ada kebocoran rahasia perusahaan. Dan juga, CEO sudah mendapatkan proyek distrik selatan. Lahan distrik selatan ini, bukankah sudah didapatkan oleh aliansi Xing Cheng? Bagaimana mungkin? Lahan distrik selatan diserahkan kepada Song Qingning. Kemampuan kerja Song Qingning, saya yakin semuanya juga telah melihatnya. Seharusnya tidak ada yang keberatan, kan? Tidak keberatan. Terima kasih. Saya, Budaya perusahaan grup Tiansheng selama ini tidak pernah mengomentari karyawan. Hal ini, saya harap ke depannya tidak akan terjadi lagi. Ya. Rapat selesai. terima kasih. Berterima kasih untuk apa? Masalah ini berkat kamu. Jadi terima kasih. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Aku akan mentraktirmu makan. Memangnya aku tidak mampu beli makanan? Kalau begitu, aku akan mengajakmu nonton film. Memangnya aku tidak mampu nonton film? Maaf, aku tidak sengaja. Saya masih ada urusan, saya pergi dulu.
Hei Xiaoyu, dokumen saya. Hei. Apaan sih? Apa kau benar-benar berdekatan dengan CEO? Saya. Saya pikir kau orang yang baik, jujur. Makanya saya mau berteman denganmu. Ternyata kau sama saja dengan perempuan lainnya. Saya paling benci dengan wanita yang materialistis. Hei, bukan Xiaoyu saya. Hari ini kamu tidak perlu mengantarku kerja. Aku benar-benar tidak mau digosipkan oleh rekan kerja lagi. Digosipin. Saya mengantar istri saya sendiri pergi bekerja. Siapa yang akan bergosip? Sudahlah. Mulai besok, aku akan pergi kerja sendiri. Kamu, lepaskan aku. Siapkan datanya. Besok sore ikut saya perjalanan dinas. Perjalanan dinas? Perjalanan bisnis? Kenapa kau membawaku dalam perjalanan bisnis? Bukankah kau punya sekretaris? Ah, kau benar. Urusan kantor tetap urusan kantor. Urusan pribadi tetap urusan pribadi. Di kantor kita harus menjaga jarak. Aku juga tidak ingin merepotkanmu. Tidak merepotkan. Kak Wen, aku baru saja melihatnya turun dari mobil CEO. Ada beberapa orang tidak punya kemampuan, bermain curang tidak apa-apa, tidak fokus bekerja dengan baik, hanya ingin mencari koneksi, bagaimana cara merayu pria, mengandalkan sedikit kecantikan untuk naik jabatan. Song Qingning, bagaimana kau bisa turun dari mobil CEO? Aku turun dari mobil siapa? Tidak perlu melapor kepadamu. Pandai bicara juga, ya. Song Qingning, wanita bekerja, punya sedikit taktik, aku juga bisa mengerti. Kau sebenarnya ingin mengatakan apa? Dengan kemampuanmu, masih ingin merayu CEO kita. Lihatlah dirimu, wajahmu itu. CEO itu pewaris keluarga Jiang, mana mungkin dia tertarik padamu? CEO itu pewaris keluarga Jiang, mana mungkin dia tertarik padamu? Saya tidak menggoda siapapun. Saya melihat semuanya. Hari itu di kantor, kau bahkan dengan CEO berpelukan. Benar-benar tidak tahu malu. Padahal dulu saya pikir kamu orang yang baik, ternyata tidak sebaik yang kukira. Saya tidak. Kamu tidak. Kamu tidak. Bagaimana bisa kamu turun dari mobil CEO? Kalau kamu tidak, kenapa CEO mengajakmu pergi dinas luar kota bersama? Kalau kamu tidak, kenapa saat ada kebocoran data perusahaan, masalah sebesar itu, CEO membelamu? Saya. Perlukah saya memberitahumu alasannya? CEO saya. Saya mengajak istri saya pergi dinas luar kota. Siapa yang keberatan? Istri? Song Qingning adalah istri Anda? Istri. Bagaimana mungkin, CEO? Direktur Su, sepertinya kamu punya prasangka buruk terhadap istri saya. Saya selalu bersikap adil. Katakan, apa kesalahan istri saya sehingga menyinggung kamu, Direktur Su? Tidak ada. CEO saya salah. Saya benar-benar salah. Saya salah, saya benar-benar salah. Salah di mana? Qingning saya salah. Tidak. Nyonya CEO saya salah. Saya benar-benar salah. Ini adalah rekaman kamu mencuri data rahasia proyek kawasan pengembangan milik Nyonya CEO. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ini palsu? CEO, Anda harus percaya padaku. Saya telah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Saya bekerja dengan tekun. Meskipun tidak berjasa, saya telah bekerja keras. Bagaimana mungkin saya mencuri rahasia perusahaan? Direktur Su, di video ini memang kamu. Tidak disangka proyek kawasan pengembangan milik Qingning, kan juga kamu yang curi. Direktur Su, benaran kamu? Ini rahasia? Kamu mencuri rahasia Qingning. Untuk apa? Mungkinkah benar kamu yang membocorkannya? Saya tidak. Rekaman ini pasti palsu. Palsu. Rekaman ini palsu. Kamu tidak mungkin sampai sekarang masih ingin menggunakan video. Bisa direkayasa. Alasan basi seperti ini untuk mengelakkan. Kamu sendiri yang melakukannya atau tidak? Kamu sendiri yang tahu kan? Saya? Sekretaris Lin memfitnah dan mencemarkan nama baik rekan kerja
Mencuri rahasia perusahaan, apa hukumannya? Pemutusan kontrak kerja, dan dituntut pertanggungjawaban hukum, menuntut ganti rugi. Langsung pecat, beritahukan kepada semua perusahaan di Didu untuk tidak mempekerjakan orang ini. Semua perusahaan di Didu untuk tidak mempekerjakan orang ini. CO, CEO, saya salah. King Ning. Kumohon, Nyonya CEO. Kumohon, saya salah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku Pergi. tahu aku salah. Kumohon beri aku kesempatan sekali lagi. CO, Nyonya CEO. Xiao Yue, kapan King Ning menjadi Nyonya CEO? Dulu kalian begitu padanya. Apakah dia akan membalas dendam pada kita? Aku juga tidak tahu. Semua salah Su Wenwen. Kalau bukan karena dia menghasut, mana mungkin aku mengatakan hal-hal yang begitu menyakitkan pada King Ning. King Ning, maafkan kami. Kami juga tidak sengaja. Maafkan kami, King Ning. Bisakah kau memaafkan kami? Kali ini kubiarkan saja. Semoga kalian nanti bisa membedakan yang benar dan yang salah. Iya, terima kasih, King Ning. Halo, Ayah. Kau di mana? Cepat pulang. Baik. Ada apa? Ayahku meneleponku dan menyuruhku pulang. Tidak tahu ada apa. Aku ikut denganmu. Iya? Tidak perlu. Biar aku saja. Ini kunjungan pertama, dan sebagai suamimu, dengan tubuh yang sehat, jika istriku yang membawa hadiah ini, itu tidak pantas. Paman, hubungan saya dengan Song King Ning. Paman seharusnya tahu kan? Sejak kakek, biarkan saya untuk menikah dengan King Ning. Setelah saya bersama King Ning, di keluarga Song Paman, juga bisa mengangkat kepala tegak. Siksuan, kali ini King Ning. Gadis ini tidak mengerti. Paman, Kak sepupu King Ning sudah lama berselingkuh di belakang Kak Siksuan. Keluarga Chen ini, bagaimanapun juga keluarga kaya. Bagaimana bisa Kak sepupu King Ning bertingkah seperti ini? Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Bagaimana aku bisa membesarkan anak yang tidak berguna seperti ini? Siksuan, kali ini King Ning yang bersalah pada keluargamu. Sudahlah, menikah dengan siapapun sama saja. Siapa bilang keluarga Song hanya punya King Ning sebagai anak perempuan? Paman, saya dengar Paman baru-baru ini investasi di sebuah proyek dan rugi ratusan juta. Akhir-akhir ini sedang kesulitan uang ya? Ya, begitulah. Pak, aku pulang. Pak, pulang ya pulang. Kenapa membawa orang luar? Dia bukan orang luar. Dia suamiku, Jiang Wang. Kami sudah menikah resmi. Hah? Apa yang kamu lakukan? Keterlaluan. Pernikahan itu hal yang penting. Bagaimana bisa kamu sebagai perempuan memutuskannya sendiri? Aku sudah dewasa. Apa aku tidak punya hak untuk memutuskan pernikahanku sendiri? Saya sudah dewasa. Apa aku tidak punya hak untuk memutuskan pernikahanku sendiri? Song King Ning Song King Ning. Kamu tahu, apa yang paling saya tidak suka darimu? Itu adalah kamu selalu berbicara tentang logika, membicarakan hak-hak perempuan. Apa gunanya wanita mengerti banyak logika setelah menikah? Bukankah tetap saja harus bergantung pada pria? Saya mengandalkan diri saya sendiri. Chen Shixuan, dulu saya buta, sehingga salah mempercayaimu. Ini rumah saya. Kamu tidak diterima di sini. Keterlaluan. Sejak dulu, restu orang tua adalah yang paling penting. Kurasa kau ingin membuatku mati. Karena marah ya, kamu meninggalkan Siksuan. Pria sebaik itu tidak kamu inginkan. Kamu tidak tahu malu. Kamu melakukan hal yang tidak pantas terhadap Siksuan. Membawa pulang pria lain. Pria lain? Apakah kamu berbicara tentang saya? Dia suamiku. Dia bukan pria lain. Tolong hargai dia. Tidak peduli apa statusnya. Cepatlah bercerai. Ku beritahu kau. Aku dengar dari Siksuan, Tuan Fu dari Jiangxi sedang mencari istri
dia tidak mempermasalahkan statusmu yang sudah pernah nikah. Dijamin setelah kamu menikah dengannya, kita ayah dan anak akan hidup nyaman. Tuan Fu dari Chengxi? Tuan Fu dari Chengxi minggu lalu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-70, kan? Cih, sepertinya kamu memang cukup berpengetahuan luas ya. Bahkan ulang tahun Tuan Fu yang ke-70. Kamu tahu. Saya tidak mau menikah. Lalu meminta nenek untuk memasukkan nama paman ke silsilah keluarga. Aduh, King Ning, kau dengar tidak? Ayah selama ini susah payah. Memang karena masalah anak haram ini banyak dibicarakan orang. Kalau saja bagaimana kalau ayah bisa masuk ke silsilah keluarga Song, kita tidak perlu menderita seperti ini. Demi mendapatkan pengakuan keluarga, kebahagiaanku harus dikorbankan. Lihatlah kau ini nak, menikah dengan Tuan Fu, apa ruginya? Kau menikah dengannya, hidupmu akan terjamin. Bagaimana bisa tidak bahagia? Lagi pula, aku mendapatkan pengakuan keluarga. Bukankah ini kabar gembira 2 kali lipat? Kak Shiksuan, Tuan Fu bilang, asalkan Song Qingning menikah dengan Tuan Fu akan memberikan proyek ekologi hijau Chengxi kepadamu. Sayang, kamu yang berpikir dengan teliti. Aku tidak mau menikah. Anak durhaka menikah dengan Tuan Fu, itu anugerah untukmu. Kau harus menikah, mau tidak mau. Kau anakku, menikah dengan siapa? Aku yang menentukan. Kau benar-benar membuatku kecewa. Di matamu, aku ini anakmu? Atau alat untuk meraih kekuasaan? Kau. Hanya karena silsilah keluarga itu, kalau kau mau, dalam 3 hari, aku akan memberimu jawaban. Lepaskan aku. Kau janji? Berani sekali kau. Kau mau menepatinya dengan apa? Dengan harga dirimu yang menyedihkan itu? Cih, orang seperti kamu sudah sering saya lihat. Berlagak seperti manusia. Masih ingin menipu putri saya. Mimpi saja. King Ning, jangan menilai orang dari penampilan luarnya saja, menjalani hidup dengan pria seperti ini. Cepat atau lambat, kamu akan bercerai. Ayo, ayah akan mengajakmu bertemu Tuan Fu. Paman. Jangan terburu-buru. Saya sudah mengaturnya. Sebentar lagi Tuan Fu akan datang sendiri untuk memberikan mas kawin. Apa? Tuan Fu akan datang memberikan mas kawin? Chen Shiksuan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau mengacaukan salah satu proyek saya. Ganti rugi 1 proyek saya. Seharusnya tidak sulit kan? King Ning, tenang saja. Selama proyek kerjasama saya dengan Tuan Fu berhasil, kamu juga akan mendapat keuntungan. Kenapa kau tertawa? Kau cukup pandai berpura-pura ya. Mengacaukan proyek saya. Setidaknya berikan saya penjelasan. Chen Shiksuan, kan? Song Qingning, aku diam saja saat kau selingkuh di belakangku. Putus denganku juga tidak apa-apa. Tapi kau malah mencari sampah seperti ini. Kau sengaja ingin membuatku muak, kan? Chen Shiksuan, kau? Tuan Fu datang. Semuanya ada di sini. Aduh, Tuan Fu. Cepat, silakan masuk. Silakan. Perhiasan-perhiasan ini semuanya adalah mas kawin untuk King Ning. Anda sudah datang, tidak perlu sungkan. Tuan Fu ya, saya tidak akan menikah dengan Anda. Silakan kembali. Silakan kembali. Apa? Kamu tidak mau menikah? Song Qingning, Tuan Fu mau menikahimu. Itu karena dia menghargaimu. Jangan bersikap tidak tahu diri. Saya tidak mau menikah. Saya sudah punya orang yang saya sukai. Dan kami sudah menjadi suami istri. Song Qingning, kamu. Waktu itu sudah sepakat, saya berikan proyek perumahan indah kepada kalian, maka Song Qingning akan menikah denganku. Bagaimana? Sekarang muncul seorang suami dan mengaku sudah menjadi suami istri. Keluarga Song mempermainkanku. Jika Tuan Fu punya keberatan, bagaimana kalau kita bicarakan? Anak muda mana yang tidak tahu aturan berani bicara denganku? Tuan muda Jiang. Sepertinya Tuan Fu beberapa tahun ini, hidupnya di wilayah Chengxi sangat sukses. Sampai lupa, bagaimana caranya menjadi kaya ya? Tuan muda Jiang, mana mungkin saya lupa, berkat bantuan dari Tuan muda Jiang, keluarga Fu kami bisa sampai seperti ini. Tuan muda Jiang? Tidak. Kak Shiksuan, bagaimana ini? Tuan Fu beraninya
wanitaku pun berani sentuh. Aduh, Tuan Muda Jiang, saya salah. Mana saya tahu keluarga Song yang kecil ini adalah keluarga istrimu. Pergi. Baik. Aku. Sudah kuberi kau kesempatan. Itu, Jiang. Kak sepupu. Itu. Ingat, jangan diulangi lagi. Baik-baik. Tidak akan terulang, tidak akan terulang. Ayo pergi. Qingning, putriku tersayang. Apakah dia kepala keluarga pertama di Didu? Pemimpin keluarga Jiang. Aduh, menantu. Ayo, ayo, ayo. Duduk, kita minum bersama. Tidak usah. Tadi bukannya kau terus memanggilnya. Pria lain, kebaikan palsumu ini. Tidak kami butuhkan. Qingning, aku tadi. Bukankah juga demi kebaikanmu? Kenapa kau tidak mengerti? Demi kebaikanku, kau anggap aku anak kecil berumur 3 tahun. Ayah mana di dunia ini yang akan sepertimu? Demi kepentingannya sendiri, mengorbankan putrinya sendiri? Bukan, aku... Terima kasih barusan. Kenapa kau menangis? Tadi pasir masuk ke mataku. Bukankah kau masih harus membahas proyek? Urus pekerjaanmu dulu. Tidak perlu pedulikan aku. Chen Shixuan, apakah kau masih menyukainya? Chen Shixuan, apa kau masih menyukai dia? Aku antar kau pulang. Oh, tidak perlu. Kebetulan aku juga mau pergi membahas sebuah proyek. Kita tidak searah, urusanmu lebih penting. Kau urus saja dulu urusanmu. Tidak usah mengkhawatirkanku. Ada apa? Cheo, Direktur Zhu dari grup Jufeng Kota Haicheng, membuat janji untuk bertemu Anda membahas proyek. Waktunya dijadwalkan pukul 2 siang. Perlu diundur? Tidak perlu. Saya segera ke sana. Oh ya, beritahu semua orang. Grup Chen, semua proyek yang terhubung, dibatalkan semuanya. Baik, CEO. Sekretaris Lin, ada apa menelpon saya? Halo Sekretaris Lin, Jiang Wang mencari saya. Ada urusan? Bu, CEO mabuk karena minum saat acara. Saya sedang ada urusan, tidak bisa pergi. Apakah Anda sekarang bisa menjemput CEO? Mabuk karena acara? Baik, saya segera ke sana. Kak Wang, minum lagi yuk. Kak Wang, aku akan menjagamu malam ini. Kau siapa? Harusnya aku yang bertanya begitu. Saya Su Jiayao, putri keluarga Su. Kau ini sebenarnya siapa? Cepat keluar. Perkenalkan, pria di sampingmu ini adalah suamiku. Kau bilang aku siapa? Suamimu? Aku belum pernah dengar Kak Wang sudah menikah. Sebelumnya belum, tapi sekarang sudah. Nona Su, untuk wanita sepertimu, seorang putri kaya, menggoda pria yang sudah beristri. Reputasimu pasti tidak akan baik, kan? Kau bilang siapa yang menggoda? Pria beristri? Kak Wang adalah milikku, dan hanya akan menjadi milikku. Kau pikir kau siapa? Pantas menjadi istri Kak Wang. Aku dan Kak Wang adalah teman masa kecil. Ayahku sejak kecil sudah menginginkan aku menikah dengan Kak Wang. Kau cepat pergi dari sini. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarimu sopan santun? Perempuan jahat. Kak Wang, kau sudah bangun. Dia menyakitiku. Dia juga bilang dia istrimu. Dia tadi memukulku. Kau harus membelaku. Kau berani menyentuh istriku. Kak Wang, aku... Kalau sampai terjadi lagi, keluarga Su akan bangkrut. Kak Wang, bagaimana kau bisa seperti ini? Ikat. Jangan bergerak. Cepat bangun.
Aduh. Kamu bilang kamu tinggi besar begini? Ngapain sih? Kamu sudah bangun? Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan menyiapkan air mandi untukmu. Kamu. CEO Jiang, apa kamu sakit? Minuman saya ada yang salah. Hah, perlukah? Saya memanggilkan dokter keluarga untukmu? Saya akan membantu memanggilkan dokter keluarga. Kenapa kamu di sini? Semalam, kamu tidak ingat? Ada apa? Semalam di sini, kamu benar-benar tidak ingat? Tidak apa-apa, aku orangnya pemaaf, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi, hari ini aku akan pergi ke panti asuhan, menjadi sukarelawan. Makan siang dan makan malam, kamu mungkin harus mengurusnya sendiri. Aku pergi dulu. Hei, tunggu. Tadi malam, apa yang sebenarnya terjadi? Tadi malam, kamu tidak ingat? Apakah aku melakukan sesuatu padamu? Sial, tadi malam aku melakukan apa padanya? Sudahlah, tidak apa-apa. Lupakan saja. Lagi pula bukan hal yang baik. Aku ada acara tadi malam. Seseorang menaruh sesuatu di minumanku. Aku suruh sekretarisku menyuruhmu untuk menjemputku. Sisanya aku benar-benar tidak ingat. Kamu menyuruh sekretaris Lin, suruh aku untuk menjemputmu? Benar. Tahu sendiri sudah minum minuman aneh. Malah menyuruhku menjemputnya. Orang ini. Apakah aku melakukan sesuatu padamu? Tidak. Tidak melakukan apa-apa. Aku ada urusan, pergi dulu. Hei. Sial. Kak Shiksuan, ada apa ini? Aku dengar proyek perumahan indah dibatalkan. Bagaimana bisa proyek apartemen langit biru dan proyek taman bermain juga ditarik investasinya? Ada apa ini? Ini sangat mencurigakan. Grup Li, Grup Wang, dan juga Grup King Cheng. Semuanya menarik investasi mereka. Ini pasti bukan kebetulan. Mungkinkah itu Tuan Muda Jiang itu, ku dengar keluarga Jiang di Jingdu, itu piramida di posisi teratas. Orang yang berkuasa di keluarga Jiang, ku dengar di kalangan mereka. Semuanya memanggilnya putra mahkota. Entah apa kemampuan Song Qingning. Bisa-bisanya menggoda Tuan Muda Jiang. Hei, Kak Shiksuan, kamu mau kemana? Mencari Song Qingning. Chen Shiksuan. Kau datang untuk apa? Qingning, aku tahu kau di sini. Setiap Sabtu, kau selalu ke sini jadi relawan. Aku selalu ingat itu. Chen Shiksuan, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ini panti asuhan, bukan tempat sampah. Pergi. Qingning, sebelumnya aku memang salah, menyakitimu. Tapi semua itu karena aku terpaksa. Terpaksa? Alasan yang bagus? Terpaksa? Kau terpaksa? Menyerahkanku ke Tuan Wang. Terpaksa menjebakku. Memaksaku menikah dengan kakek berusia 70 tahun. Terpaksa diam-diam. Berselingkuh dengan sepupuku. Chen Shiksuan, kau tahu, aku paling benci orang seperti apa? Hentikan sandiwara palsumu itu. Bukan begitu. Dengarkan aku. Hubunganku dengan Song Yuro hanya main-main saja. Saya tidak menyukainya. Tidak menyukainya? Tidak menyukainya. Kau berpelukan dengannya. Kau main-main untuk siapa? Qingning, aku hanya anak haram di keluarga Chen. Untuk mengamankan posisiku di keluarga Chen, Song Yuro, sebagai pewaris tunggal keluarga Song, aku hanya bisa bekerja sama dengannya agar bisa menjadi pemimpin keluarga Chen. Tapi percayalah, Qingning, setelah aku selesai memanfaatkan Song Yuro, mengamankan posisiku di keluarga, aku pasti akan menikahimu. Jadi, kau dan Song Yuro hanya sebatas memanfaatkannya? Jadi, kau dan Song Yuro hanya sebatas memanfaatkannya? Benar, Qingning. Tunggu, aku sedikit lebih lama.
Tunggu aku mewarisi keluarga Chen. Aku akan menikahimu. Chen Shixuan, kau benar-benar pandai memberi harapan palsu. Kau pikir aku anak kecil? Qingning, aku tulus mengatakannya. Dari awal sampai akhir, hanya kau yang ada di hatiku. Siapa yang ada di hatimu, bukan urusanku. Aku sudah menikah, selanjutnya kau mau menyukai siapa? Itu urusanmu? Hei Qingning! Sekarang kau, orangnya Tuan Muda Jiang. Bisakah kau membantuku? Membantu, tidak berpura-pura berbelas kasih lagi. Demi hubungan kita dulu. Bisakah kau meminta Tuan Muda Jiang melepaskan keluarga Chen? Jika ini terus berlanjut, keluarga Chen benar-benar akan bangkrut. Keluarga Chen kalian bangkrut. Itu karena perbuatanmu sendiri, Chen Shixuan. Sejak pertama kali kau merencanakan untuk menjebakku, aku dan kau. Tidak ada lagi hubungan yang bisa dibicarakan. Song Qingning? Benar-benar keras kepala ya. Kak Shixuan, kenapa kamu lari begitu cepat? Mana Song Qingning? Hei Kak Shixuan, ada apa denganmu? Apakah Song Qingning tidak mau membantu? Jangan sebut wanita brengsek itu. Kak Shixuan, aku baru saja mendengar. Lusa ada acara makan malam amal. Aku dengar Tuan Loren dari luar negeri juga akan hadir. Tuan Loren ini adalah seorang pakar investasi terkenal. Selama dia mau membantu, grup Chen akan terselamatkan. Tuan Loren? Iya, dan sahabatku memberiku 2 undangan. Sayangku, kau memang pintar. Kamu membawaku ke sini untuk apa? Hari ini ada acara makan malam amal. Kamu ikut aku. Makan malam amal? Acara seperti ini, kamu pergi sendiri saja. Kenapa aku harus ikut? Sekarang jam 6:30. Masih ada 1 jam lagi. Aku tidak suka terlambat. Kamu? Selamat datang Tuan Muda Jiang. Ini istri saya. Hari ini menemani saya menghadiri sebuah acara makan malam amal. Tolong siapkan sebentar. Baik, Tuan Muda Jiang. Nyonya Jiang, silakan ikut saya ke sini. Aku belum pernah memakai baju seperti ini. Apa aku terlihat jelek? Tidak jelek. Waktunya hampir tiba. Ayo kita pergi. Itu. Nanti aku perlu memperhatikan apa saja. Hanya sebuah acara makan malam amal pribadi. Kamu tidak perlu gugup. Ya, tenang saja. Aku tidak akan membuatmu malu. Ya, Acara makan malam amal apa hari ini? Kenapa banyak sekali orang? diselenggarakan oleh Tuan Lauren. Acara makan malam amal pribadinya. Maksudmu Tuan Lauren? Dari dunia investasi itu? Kudengar, banyak perusahaan berpengaruh di Didu mengajaknya bekerja sama, tetapi ditolak. Ya begitulah, kamu kan putra mahkota keluarga Jiang, tapi Tuan Lauren adalah idolaku. Idolamu? Ya, waktu kuliah dulu, dosenku sering bercerita tentang kisah investasi Tuan Lauren. Aku bahkan mengikuti akun media sosialnya. Tapi, sekarang dia sudah tidak membagikan pengalaman investasinya lagi. Jangan sebut pria lain di depanku lagi. Tuan Lauren, bukan orang lain juga kan? Dia idolaku, tujuan perjuanganku. Ngomong-ngomong, kalau hari ini aku beruntung, bisa berbincang dengan Tuan Lauren, aku juga ingin bertanya beberapa pertanyaan padanya. Kenapa Song Qingning ada di sini? Kenapa Song Qingning ada di sini? Pak Lauren. Kak Shixuan, ku dengar Pak Lauren sedikit eksentrik. Apa karena kita tidak membawa hadiah, makanya dia mengabaikan kita? Hadiah? Ya, Pak Jiang senang bertemu dengan Anda. Pak Lauren, perkenalkan, ini istri saya. Nyonya Jiang sungguh cantik jelita, memesona. Pak Lauren terlalu memuji.
Apakah ada urusan kantor? Kalau begitu kamu keluar dulu untuk menjawab telepon. Pak Lauren, ku dengar acara amal ini diselenggarakan atas nama pribadi Anda. Ya, pertama kali di Didu menyelenggarakan acara amal. Pak Jiang menyumbang 200 miliar kepada kami. Dia memang pantas disebut pemuda berbakat nomor 1 di Didu. Dia menyumbang 200 miliar? Dia menyumbang 200 miliar? Ya, ku dengar Pak Jiang membangun ratusan panti asuhan. Saya bertemu dengan Pak Jiang saat dalam perjalanan misi bantuan ke Afrika. Beliau di Afrika mendirikan sebuah yayasan khusus untuk membantu orang-orang miskin. Tidak seperti pengusaha lainnya yang begitu munafik. Beliau hanya diam-diam memberi bantuan. Ternyata dia membangun ratusan panti asuhan, melakukan begitu banyak kebaikan. Ya, sungguh luar biasa. Bukankah Pak Lauren bersifat eksentrik? Bagaimana bisa beliau mengobrol begitu akrab dengan Song Qingning? Jiang Wang lagi. Sepertinya hari ini ada Song Qingning. Ingin mengambil hati Pak Lauren adalah hal yang mustahil. Maaf Pak Lauren, saya permisi dulu. Nyonya Jiang, apa Anda akan menemui Pak Jiang? Ya. Kak Shiksuan, kamu mau kemana? Bukankah kita akan menemui Pak Lauren? Selamat malam Pak Lauren. Selamat malam. Saya Song Yuro dari grup Song. Ku dengar Pak Lauren baru pertama kali datang ke Didu ya. Ya, Malam ini telah menyiapkan beberapa kejutan untuk Anda. Malam ini telah menyiapkan beberapa kejutan untuk Anda. kejutan. Ya, Kejutan apa? Tuan Lauren, suka apa? Aku punya semuanya. Aku paling tidak suka wanita licik dan rumit sepertimu dibandingkan dengan Nyonya Jia. Kau tidak ada apa-apanya. Perempuan jahat itu Song Qingning. Apa bagusnya dia? Membuatku kesal. Sangat kesal. Di mana Jiang Wang? Bukankah dia bilang akan menerima telepon? Kenapa begitu lama? Qingning. Jiang. Sial. Hei, Qingning. Ayo kita bicara baik-baik. Aku dan kau, tidak ada yang perlu dibicarakan. Chen Shixuan, kita sudah dewasa. Kau tidak mungkin berpikir. Setelah putus, kita masih bisa berteman kan? Apalagi hal-hal yang telah kau lakukan padaku. Kau tidak mungkin secepat itu melupakannya kan? Qingning. Sebelumnya aku memang brengsek, menyakitimu. Tapi itu semua karena aku terpaksa. Aku punya alasan. Lepaskan, aku jijik. Qingning, aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi, ya. Menyangkal semua yang kulakukan. Untukmu dulu? Brengsek, lepaskan aku. Brengsek, lepaskan aku. Tidak lepas, Qingning. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Saat aku menutup mata, yang kulihat hanyalah dirimu. Hubunganku dengan Song Yuro hanyalah sandiwara. Perempuan jahat seperti itu, mana mungkin aku menyukainya? Perempuan jahat? Aku perempuan jahat. Aku benar-benar tahu salahku. Beri aku kesempatan sekali lagi? Ya, aku tahu kamu bukan wanita yang materialistis. Kamu bersama Tuan Muda Jiang. Apakah dia memaksamu? Ku dengar pria itu orang yang abnormal. Wanita selembut dan sebaik dirimu. Bagaimana bisa diperlakukan seperti itu? Chen Shixuan, lepaskan aku. Saya tidak lepas. Qingning, bagaimana kalau kita mulai dari awal lagi? Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku benar-benar memanfaatkan Song Yuro. Hatiku hanya untukmu. Baiklah, aku percaya padamu. Lepaskan. Qingning, tunggu sampai aku memiliki lebih banyak kekuatan, lalu aku akan menikahimu. Baik. Aku akan menunggu. Bagus sekali, Qingning. Aku tahu kamu yang paling pengertian. Song Yuro itu, bahkan sehelai rambutmu pun, tidak bisa menandingimu. Ngomong-ngomong, Qingning, hubunganmu dengan Tuan Lauren itu, bagaimana? Bisakah kamu membantuku mengatur pertemuan dengannya? Aku punya sebuah proyek, kamu tahu kan? Baiklah. Tapi,
Soal Song Yuro, kapan kamu berencana meninggalkannya? Aku tidak mau menjadi orang ketiga yang merusak kebahagiaan orang lain. Tenang saja, King Ning. Setelah aku mengukuhkan kekuasaanku dan mampu melindungimu, aku akan segera meninggalkannya. Aku akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah denganmu. Baiklah, aku tunggu. Song Qingning, perempuan jahat tak tahu malu. Bagaimana kau bisa di sini? Song Qingning, kau berani merebut pacarku? Kau cari masalah? Song Yuro, coba kau lihat baik-baik. Chen Shixuan yang meminta saya, memberinya kesempatan, memintaku untuk memaafkannya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalau kau tidak menggodanya, apa dia akan terpancing? Lihat saja, aku akan merobek mulutmu. Lepaskan. Atas perkataanmu yang lancang barusan, minta maaflah. Itu Song Qingning, dia yang menggoda pacarku. Dari mana dia muncul? Jangan-jangan dia tadi melihat semuanya. Memalukan sekali. Tuan Muda Jiang, bicara baik-baik. Pak Jiang, kesalahpahaman antara aku dan King Ning sudah diselesaikan. Diam. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Tuan Muda Jiang, saya Jangan membuatku mengulanginya lagi. Untuk kata-katamu yang tadi, minta maaflah. sakit, Kak Sepupu. Maaf, saya salah. Tadi saya gegabah. Maaf. Itu Awang. Bagaimana kalau sudahlah? Hari ini adalah acara amal Tuan Loren. Dua orang ini membawa sial. Jangan merusak suasana hatimu untuk menghadiri pesta. King Ning, kita. Chen Shixuan, berapa kali aku harus memberitahumu tentang apa yang telah kau lakukan padaku seumur hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bukan King Ning. Kita sudah sepakat tadi. Beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku benar-benar akan memperlakukanmu dengan baik. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bukankah kau bilang aku abnormal, caraku yang abnormal dalam bertindak? Bukankah kau tahu? Sialan. Chen Shixuan brengsek kau. Song Yuro, gila apa kau? Kau bicara omong kosong apa? Tadi aku dengar semua, kau bilang bersamaku hanya untuk memperkuat kekuasaanmu. Nanti, kau akan menikahi Song Qingning, lalu meninggalkanku. Chen Shixuan, sungguh kejam sekali. Perasaanku padamu. Apa kau tidak tahu? Aku hanya mengulur waktu saja. Kita sudah bersama begitu lama. Apa kau masih belum mengenalku? Mengulur waktu? Benar. Song Qingning, wanita yang angkuh dan tidak mengerti percintaan. Bagaimana mungkin? Aku benar-benar menyukainya. Lalu tadi... Sungguh lucu. Tadi aku hanya memanfaatkannya. Bukankah dia dan Tuan Lauren memiliki hubungan baik? Aku hanya ingin memperoleh kepercayaannya. Benarkah? Tentu saja, Yuro. Kapan aku pernah membohongimu? Sekarang grup Chen sedang dalam bahaya. Song Qingning, bukankah dia cukup cakap? Maka dari itu aku melakukan ini. Song Yuro yang bodoh ini, kalau bukan karena kaulah pewaris sah keluarga Song, kau pikir aku akan menikahimu? Baiklah, aku percaya padamu. Lalu, Kak Shixuan, bagaimana sekarang? Mengandalkan Tuan Loren. Sekarang tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak keluarga terpandang di Didu. Keluarga Jiang ini masih ingin bertindak sewenang-wenang. Jiang Wang, lepaskan. Apa yang kau lakukan? Hei, apa yang kau lakukan? Tadi? Hal yang tadi, tidak perlu dijelaskan. Tadi kau benar-benar salah paham. Chen Shixuan itu bajingan. Bagaimana mungkin aku percaya padanya? Kau masih menyimpan perasaan untuknya. Kau salah paham. Aku sudah lama tidak ada perasaan untuknya. Dia menyentuhmu, karena kau sudah menikah denganku. Kau adalah milikku. Bagaimana bisa kau memiliki perasaan lain? Bagiku, kesetiaan jauh lebih penting daripada kemampuan. Kau tidak percaya padaku? Kau benar-benar salah paham. Salah paham? Saya hanya percaya apa yang saya lihat dan dengar. Jika Chen Shixuan benar-benar berubah, kamu punya peluang 90% untuk memaafkannya. Song Qingning, sebaiknya kamu jangan mengecewakan saya. Terkadang, apa yang mata lihat dan telinga dengar belum tentu benar. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Segala bentuk pengkhianatan di hati saya tidak akan termaafkan. Apa-apaan sih? Chen Shixuan itu brengsek. Bagaimana mungkin saya memaafkannya? Sekretaris Lin, atur ini.
Saya ingin perusahaan Chen bangkrut. Baik CEO, saya akan segera mengaturnya. Sial. Ada apa Kak Shiksuan? Saya baru saja mendengar bahwa perusahaan Chen bangkrut. Bagaimana bisa keluarga Song juga memiliki beberapa proyek besar yang dihentikan? Apa yang terjadi? Keluarga Song sepertinya juga akan segera hancur. Ini perbuatan Jiang Wang. Jiang Wang lagi. Bagaimana ini Kak Shiksuan? Apakah keluarga Chen dan keluarga Song benar-benar akan berakhir? Jiang Wang. Dia memberitahu seluruh Didu untuk memboikot saya. Memboikotmu? Ini, dengan posisi Jiang Wang di kota ini, jika dia ingin memboikotmu, siapa yang berani membantumu? Ini. Kak Shiksuan, ini karena Song Qingning. Semua ini, salahkan saja Song Qingning. Song Qingning. CEO. Apa agenda Nyonya hari ini? Oh, Nyonya pergi ke toko bunga temannya untuk bekerja paruh waktu. CEO, sebentar lagi ada proyek akuisisi yang harus dibahas. Tolong tunda sampai besok. Baik, saya atur. Selamat datang. Ingin minum apa? Kerja sampingan? Tidak. Ini toko teman saya. Saya hanya membantu. Saya tanya kamu, apakah kamu sedang kerja sampingan? Iya, bisa dibilang begitu. Toko teman saya datang untuk membantu. Dia hanya memberi saya beberapa juta rupiah gitu. Apa aku tidak bisa menghidupimu? Aku tidak butuh kamu menghidupiku. Aku punya tangan dan kaki sendiri. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Baik, kalau begitu aku tanya. Kenapa kamu harus kerja sampingan? Bukankah aku sudah bilang, ini toko teman saya hanya datang untuk membantu. Masih membohongiku, saya sudah selidiki. Kamu tidak punya teman yang membuka toko? Ya, saya memang kerja sampingan. Kenapa? Di perjanjian pranikah, pasal mana yang melarang kerja sampingan? Ayah, ada apa? Qingning, penagih hutang di luar. Terus memaksa saya untuk membayar. Tidak ada uang. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Bukankah kemarin, aku baru saja transfer 400 juta. Kamu anggap aku apa? Mesin ATM? Aku manusia yang hidup. Aduh, putriku, aku. Mau berapa banyak uang? Katakan sekaligus. Baik, 6 miliar. Aku akan segera minta sekretaris untuk mentransfernya padamu. Apa yang kau lakukan? Ayahku memang begitu. Kau tahu itu. Kau tak perlu membantunya. Aku tidak membantunya. Apa kau akan diam saja? Dia tidak pernah memandangku sebagai anak perempuannya. Egois, malas, tidak berguna. Aku membencinya. Kalau begitu aku tanya padamu, jika sesuatu terjadi padanya, apa kau akan diam saja? Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, apa kau tidak akan menyesal dan menyalahkan dirimu sendiri? Kuberitahu kau, kau akan menyesal. Kau bekerja paruh waktu di sini. Untuknya, kan? Toko ini, sepertinya, baru kau buka. Iya. Kau cukup pintar dalam bisnis. Lokasi yang kau pilih bagus, ramai pengunjung. Aku punya pakar di bidang ini. Jika kau punya pertanyaan, tanyakan saja kapanpun. Terima kasih. Kau, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Pulanglah bersamaku. Orang ini benar-benar kekanak-kanakan dan mendominasi. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku tidak ingin istriku menyembunyikan apapun dariku. Iya, aku mengerti. Besok aku akan pergi dinas. Apapun yang terjadi, segera telepon aku. Baik, aku akan melakukannya. Shiksuan, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Tolong bicara dengan Kak Bao. Aku tidak mau tanganku dipotong. Paman. Song Qingning ini membuatku kehilangan segalanya. Sekarang seluruh kota memblokirku. Bagaimana? Aku bisa membantumu? Paman, salahkan saja putrimu yang tidak tahu malu itu. Aku. Ada apa? Qingning, tolong aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin tanganku dipotong. Kau putri kandungku. Kau tidak bisa membiarkan aku mati. Kau di mana? Aku segera datang.
Siksuan, bagaimanapun juga kita keluarga. Tolong bantu paman. Keluarga? Siapa yang bilang kita keluarga? Kau tanya saja Song Qingning. Apa dia pernah berbaik hati padaku? Aduh, sakit-sakit. Hentikan. Kau benar-benar datang. Chen Shixuan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Saya ya. Sangat sederhana. Ayahmu meninggal. Atau kau habisi Jiang Wang. Bagaimana? Apakah kesepakatan ini memuaskanmu? Chen Shixuan, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Keluarga Chen bangkrut. Ayahku karena kebangkrutan keluarga Chen menderita serangan jantung. Sekarang masih di rumah sakit dalam kondisi kritis. Semua ini karena siapa? Karenamu, Song Qingning. Kalau bukan karenamu, apakah aku akan menjadi seperti ini sekarang? Itu salahmu sendiri. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Membunuh ayahmu atau membunuh Jiang Wang? Kau akan menyesal. Menyesal. Aku sekarang menjadi seperti ini. Kau bicara tentang penyesalan. Aku hitung sampai 3. Beritahu aku jawabannya. Jangan bilang kau masih menunggu. Jiang Wang datang untuk menyelamatkanmu. Aku sudah menyelidikinya. Jiang Wang sudah pergi ke luar negeri. Kau, perempuan jahat tidak tahu malu, membuat keluarga Chen begitu menderita. Kau pantas mati. Qingning, ayah tidak ingin mati. Ayah sudah berubah. Ayah tidak akan berjudi lagi. Qingning, tolong ayah. Ayah tidak ingin mati. 3, 2. Apa maumu? Jangan mendekat, Jiang Wang. Kalau kau mendekat, aku akan mencelakainya. Apa maumu? Beri aku 200 miliar. Bebaskan aku dan kirim aku ke luar negeri. Kak Shixuan, lalu bagaimana denganku? Menyingkirlah. Cepat. Beri aku 200 miliar. Kirim aku ke luar negeri. Kau tahu tidak, 2 orang di belakangku ini adalah juara pertama dan runner-up bulat bebas tahun ini. Kau. Jiang Wang. Ayo pergi. Jiang Wang. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, datang tepat waktu. Sekretaris Lin, serahkan Chen Shixuan ke pengacara. Sedangkan Song Yuro, kirim dia ke rumah sakit jiwa selama 2 tahun. Baik, CEO. Qingning, saya... Jadilah orang yang baik mulai sekarang. Hidup sederhana lebih baik daripada apapun. Ada apa? Song Qingning, aku ingin membatalkan perjanjian. Hah? Apa? Perjanjian belum 1 tahun menikah. Aku ingin mengakhirinya lebih awal. Kau ingin bercerai? Qingning, setelah melewati waktu bersama ini, kau membuatku mengerti apa arti cinta yang tulus. Aku ingin menjagamu, melindungimu seumur hidup. Maukah kau memberiku kesempatan ini? Aku mau.